Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan penerapan ERP berbasis Odoo pada manajemen operasional di PT Cipta Olahan Roti Espresso. Di kelompok 4 ini, isi-isi kelompoknya terdapat ada Vicky Suryawi Waha, Raihan Muhammad Zaki Gufron, Satrio Yudo Saputro, Bismar Arta Putra, Muhammad Haikal Sulaiman, Arya Syata Ramadan, dan Nanda Surya Alam. Latar belakang: PT Cipta Olahan Roti Espresso bergerak di bidang makanan dan minuman dengan konsep kedai kopi modern yang dipadukan dengan produksi roti. Konsep ini membuat kegiatan operasional tidak hanya berfokus pada pelayanan pelanggan kasir, tetapi juga pada pengelolaan bahan baku, proses produksi, stok produk, dan pencatatan keuangan. Karena bahan seperti susu, biji kopi, tepung, dan ragi memiliki masa simpan yang terbatas, pencatatan manual dapat menimbulkan resiko selisih stok dan food waste. Oleh karena itu, penerapan ERP berbasis Odoo dibutuhkan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar operasional core menjadi lebih efisien, akurat, dan terkontrol. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang deskripsi perusahaan. Jadi PT Cipta Olahan Roti Espresso atau yang kita singkat KOR ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B dengan konsep yang memadukan kedai kopi modern dengan in-house bakery. Jadi di sini tuh kita nggak cuma jual kopi, tapi KOR itu juga memproduksi roti dan pastry sendiri dengan cara mandiri dengan komitmen menyajikan produk yang selalu segar setiap harinya. Terus dalam operasionalnya ini, Core juga punya dua lini utama yang berjalan berdampingan. Pertama itu ada area coffee bar yang fokus melayani penyajian minuman ke pelanggan. Terus yang kedua itu juga ada dapur buat menangani proses pengolahan roti. Terus karena kedua lini itu harus berjalan dengan selaras dan saling terhubung, dibutuhkanlah satu sistem terintegrasi yang bisa mengelola stok bahan baku, resep produksi, sampai transaksi pelanggan dalam satu tempat. Nah, jadi di sini ada alur proses bisnis. Tahap pertama adalah hak akses dan keamanan menggunakan modul employee. Di tahap ini dilakukan pendaftaran staf, pembagian peran atau role, serta otorisasi untuk kasir dan manajer. Jadi setiap orang di sini itu punya akses sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Terus di tahap kedua ini ada manajemen gudang. Kita pakai modul inventory di sini. Di sini itu dilakukan pencatatan bahan baku dan produk, pembaruan stok hingga sinkronisasi data gudang. Terus selanjutnya itu ada produksi dapur. Di sini kita menggunakan modul manufacturing, resep atau BOM diproses, bahan baku otomatis terpakai sesuai resep dan hasil produksinya menjadi produk yang siap untuk dijual. Terus di tahap keempat ini ada transaksi pelanggan dengan modul point of sale. Kasir melayani penjualan langsung ke pelanggan, stok menu otomatis sinkron dengan sistem dan bukti pembayaran langsung tercetak. Lalu di step terakhir ini ada pembukuan otomatis. Jadi di sini kita pakai modul invoicing. Jadi setelah sesi pos ditutup, seluruh transaksi otomatis tercatat sebagai omset dan faktur yang lunas. Dengan 5 tahap ini diharapkan saling terhubung sehingga seluruh proses bisnis core mulai dari SDM sampai keuangan bisa berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini ditampilkan bisnis model kanvas dari bisnis bakery dan coffee shop yang terintegrasi dengan sistem Odoo. Target pelanggan utama bisnis ini adalah masyarakat urban yang memiliki kesibukan tinggi, serta pelanggan yang mencari produk roti dan pastry segar. Nilai utama yang ditawarkan adalah konsep in-house bakery yang menyatu dengan kedai kopi modern, sehingga pelanggan bisa menikmati roti, pastry, dan kopi yang dibuat fresh setiap hari. Untuk pendukung operasionalnya, di sini menggunakan beberapa modul Odoo seperti employee, inventory, manufacturing, cost, dan invoicing. Modul-modul tersebut membantu mengatur hak akses karyawan, memantau stok bahan baku, mengelola proses produksi roti, mencatat transaksi penjualan secara real time, serta membuat rekap penjualan otomatis menjadi laporan pendapatan. Dari sisi pemasaran dan hubungan pelanggan, bisnis ini melayani pelanggan secara langsung di area coffee bar, menjaga transparansi transaksi melalui sistem kasir, serta memanfaatkan media sosial sebagai kanal edukasi dan promosi. Sumber daya utama bisnis ini meliputi bahan baku seperti susu, telur, ragi, biji kopi, peralatan produksi, sistem ERP Odoo, serta SDM seperti manajer, admin media sosial, barista, kasir, dan staf gudang. Pendapatan bisnis berasal dari penjualan langsung minuman kopi dan produk roti atau pastry segar. Sedangkan biaya utama meliputi pembelian bahan baku, operasional fisik, gaji karyawan, serta investasi dan pemeliharaan IT. Jadi, melalui bisnis model kanvas ini, dapat terlihat bahwa bisnis dirancang agar proses produksi penjualan dan pencatatan keuangan berjalan lebih struktur dan efisien.
Lalu selanjutnya akan dilakukan implementasi Odo. Selanjutnya saya akan menjelaskan company name atau company-nya di Odo. Di sini company name-nya dengan PT Cipta Olahan Roti Espresso. Di sini sudah terdapat alamatnya, terus ada tax ID dan company ID. Tax ID seperti NPWP, company ID seperti nomor usaha, dan kurensinya ada kurensi Indonesia, IDR, terdapat email, website, email domain. Selanjutnya bagian modul employee, kita bisa lihat database seluruh staff yang aktif bekerja. Di sini total ada 7 staff. Yang pertama ada Arya Satya Ramadan sebagai manajer, Bismar Arta Putra sebagai kasir pos, Muhammad Haikal Sulaiman sebagai admin sosial media, Nanda Surya Alam sebagai barista, Raihan Muhammad Zaki Gufron sebagai staf gudang, Satrio Yuda Saputro sebagai staf gudang, dan saya sendiri Vicky Surawiwaha sebagai akuntan. Dan di sebelah kiri sini ada filter per departemen, contohnya departemen logistik. Nah, di sini ada yang bekerja di departemen logistik ada Raihan Muhammad Zaki Gufron dan Satrio Yudo Saputro. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk Odo bagian modul inventory. Pertama-tama kita di sini akan menuju configuration dan ke produk kategori. Di sini saya membaginya menjadi 4 kategori agar lebih mudah dilihat. Di sini ada drink product, food product, packaging supply, dan raw material. Baik, di sini ya untuk melihat produknya kita ke bagian produk, kita pencet lagi produk. Nah, di sini masih masuk semua ya. Untuk biar lebih mudah dilihat juga, di sini saya membaginya menjadi 4 ini tadi sesuai kategori. Saya filter. Coba kita untuk filter drink product, kita bisa lihat sini ada menu-menu minuman yang kita jual di cafe kita, ada coffee dan non coffee. Kita coba pencet salah satu yang bagian americano hot. Bisa kita lihat di sini untuk unitnya sendiri, stoknya ada 10. Terus juga di sini bisa kita ubah-ubah untuk harga jualnya, dan juga di sini ada bagian pajak untuk customer ya. Di sini juga ada cost, ini bahan untuk membuat satu barangnya tuh berapa gitu. Oke, mungkin next. Di sini ada food product, menu-menunya kurang lebih sama dengan drink product tadi. Oke, next pada packaging supply. Terus terakhir ada raw material. Di sini raw material coba kita pencet salah satu, ada palm sugar syrup. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada stoknya itu 6. Nah, ini bisa dilihat juga ada minimal dan maksimal. Ini tuh untuk maksimal dan minimal nih untuk pembelian produknya ya. Minimal pembelian produk tuh kita 5 dan maksimalnya 15. Nah, misalkan produk sudah mendekati batas bawah, itu sistem akan memberikan notifikasi pemberitahuan untuk segera membeli produknya. Nah, di sini kita bisa lihat harga per produknya juga berapa per liternya, 35.000. Oke, pada bagian manufacturing, saya bertanggung jawab membuat Bills of Material atau BOM. BOM ini berfungsi sebagai resep produksi yang berisi daftar bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Di sini saya membuat BOM untuk seluruh menu dijual seperti es kopi susu gula aren, americano hot, americano es, cappuccino, matcha latte, serta berbagai menu roti. Sebagai contoh, produk es kopi susu gula aren, saya menentukan bahan baku yang digunakan yaitu es coffee beans, fresh milk, palm sugar syrup, ice cube, plastic cup, dan straw. Dengan adanya BOM ini, sistem dapat mengetahui apa saja yang harus digunakan ketika proses produksi dilakukan. Manfaat BOM adalah memastikan penggunaan bahan baku menjadi lebih terstandarisasi, mempermudah perhitungan kebutuhan bahan, serta membantu pengendalian stok secara otomatis. Setelah BOM selesai, langkah berikutnya adalah membuat manufacturing order. Manufacturing order atau MO digunakan untuk menjalankan proses produksi berdasarkan resep yang sudah dibuat pada BOM. Sebagai contoh, jika ada pesanan yang masuk, es kopi susu gula aren sebanyak 1 unit, kita akan membuat 1 es kopi susu gula aren berdasarkan bahan-bahan yang sudah dimasukkan di BOM tersebut. Oke, kita tunggu sebentar, kita produce all. Setelah diproduce all, otomatis mengambil bahan baku dari gudang sesuai dengan komposisi yang tercantum di BOM pada sebelumnya. Jelaskan tentang modul POS atau Point of Sale yang sudah kita buat di PT Ciptaan Olahan Roti Espresso ini atau PT Core. Jadi modul POS-nya ini lebih berfokus kepada bagaimana cara kita
melakukan penjualan dan juga melihat rekap penjualan alias reportingnya dari yang sudah kita lakukan di penjualannya. Jadi sebagai contoh di sini untuk di bagian customer saya sudah membuat member-member yang sudah mendaftar jadi member di toko kopi kita, karena biasanya untuk sebuah coffee shop dia menyediakan membership ya untuk mendapatkan diskon. Jadi untuk di PT Ciptaan Olahan Roti Espresso ini orang yang membuat member akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan diskon sebesar 5% tetapi setiap hari Senin saja. Dan juga setelah kita sudah membuat customer, di sini kita bisa melihat dashboard point of sale yang produk yang sedang tersedia, yang ada yang sedang ready lah ibaratnya. Jadi americano ada 10 unit, coklat latte ada 29 unit, gula aren masih banyak ada 34 unit dan lain-lainnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dashboardnya. Di sini kita akan memulai sesi dari postnya. Ya, pada saat kita memulai session post, di sini kita akan ditanyakan opening cash-nya, atau ibaratnya meja kasir. Ditanya ada berapa uang di situ. Kita mulai dengan 0 aja. Lalu langsung ditampilkan dengan floor plan ya. Ditampilkan meja-meja atau denah meja yang ada di restoran di coffee shop kita di PT Core ini sebagai untuk membuka kasir. Jadi untuk meminimalisir kesalahan kasir dalam mengantar pesanan, juga nanti di struknya akan ada ya di meja berapa gitu. Sebagai contoh saja di sini kita masukkan meja 1. Nah, di sini akan muncul kategori-kategori yang barang kita yang sedang ready, atau makanan menu kita yang sedang ready, dari mulai coffee, dari food, dan juga non coffee-nya ada apa saja. Dan untuk di bagian customer ini berfungsi untuk jika kita mengenali sebuah customer kita, jadi member kita. Jadi pada saat member atau pelanggan datang, kita tanya apakah sudah punya member dan lain sebagainya. Dia bilang sudah punya member, kita tinggal cari saja nomor teleponnya. Misalkan si Arka ini nomor teleponnya sudah terdaftar, kita masukkan Arka. Karena dia member, kebetulan misalkan ini hari Senin, dia mau memesan americano hot saja, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi member itu bisa mendapatkan diskon ya. Tapi belum termasuk pajak ya makanan di sini. Oke. Sebagai contoh, member kita yang bernama Arka ini ingin memesan americano panas. Lalu kita klik order, lalu kita menuju ke payment atau metode pembayaran. Untuk metode pembayaran di sini ada cukup banyak ya, ada mulai dari cash, card, dan juga QRIS. Kita sebagai contoh kita menggunakan cash aja. Nah, lalu di sini sistem akan menanyakan bahwa dia bayar uang cashnya berapa banyak. Misalkan kita taruh 20.000, cash 20.000, maka nanti akan muncul kembalian yang pas untuk mengembalikan uangnya. Jadi meminimalisir kesalahan dari kasir juga untuk memberikan kembalian dan juga kesalahan penghitungan. Oke, kita langsung klik validate aja di sini dan juga langsung keluar ya daripada resipnya, di serve oleh siapa, di meja berapa orang pengunjungnya, dan juga mendapatkan 5% diskon karena dia adalah seorang member. Dan resip ini juga bisa langsung kita kirimkan ke email milik si member ini. Jadi jika member sudah terdaftar di database kita enak untuk mengirim, jika dia ingin resipnya dikirim ke email ataupun mendapatkan diskon. Oke. Sebagai contoh, kita sudah menyelesaikan satu buah pesanan ini dari Mas Arka ini. Kita langsung close session aja. Nah, jadi di close session ini dia akan menanyakan, kita kan sudah melakukan beberapa transaksi, jadi dia langsung memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita harusnya sudah mendapatkan uang segini dan kita harus menghitung kembali uang yang ada di meja kasir kita. Seharusnya ada 15.817 di kasir kita ini ya kan. Misalkan kita masukkan 15.900 ya, dia kelebihan. Nah, walaupun dia kelebihan, dia akan tetap
menghitung adanya sebuah perbedaan uang yang tidak akurat. Tapi ini masuknya plus ya, bukan minus. Jika misalkan ini kita kurangi, maka dia akan menjadi minus ya. Kita tandanya ada yang kesalahan dalam penghitungan kasirnya. Oke, sebagai contoh kita pluskan saja, lalu kita close session ya. Setelah kita melakukan close session, kita juga bisa melihat reporting atau laporan dari per sesi, per sales, atau per order ya. Per order kita bisa melihat seperti grafik di sini. Kalau untuk per sales kita bisa menentukannya per tanggal. Yang enak itu kita melihat session report. Jadi session kasir yang sebelumnya ini kan 0016 alias yang terbaru, kita tinggal lakukan print saja. Jadi di satu sesi kasir ini kita bisa melihat kasir ini ngapain aja. Nah, langsung aja kita buka. Nah, jadi di sini semuanya terlihat ya. Kalau session ID dengan 0016 ini yang kasirnya siapa. Nah, ini kelihatan salesnya itu melakukan penjualan apa saja. Ada contoh Americano Hot 1 buah dengan diskon 5%, berarti ia adalah seorang member. Lalu ada pajaknya ya, pajak yang akan kita bayarkan nantinya. Lalu ada paymentnya menggunakan apa, cash, diskonnya ada berapa, diskon yang teramountnya berapa. Nah, juga cash amountnya di sini terhitung profit dia, karena kita lebih Rp82 tadi. Karena pada saat kita melakukan penghitungan uangnya lebih ya. Nah, ini untuk uang yang terakhir tadi yang kita tutup, ada pas penghitungan uangnya, ada recehannya, puluhan ribunya, semua terhitung. Jadi mungkin segitu saja untuk modul post. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang bagian invoicing, di sini fokus saya itu ada 2 hal. Yang pertama, memastikan semua dokumen itu sudah tervalidasi dan berstatus post. Seperti ini contohnya nih. Nah, ini artinya itu sudah mengunci di pembukuan. Lalu yang kedua itu tugas saya itu memantau status pembayaran. Bisa dilihat di kolom payment ini udah berstatus paid, yang artinya itu sudah lunas. Nah, di bagian bawah ini ada sistem itu langsung menjumlahkan total pendapatan bersih. Yang pertama sebelum pajak itu 105.000, dan setelah ditambah pajak pendapatan bersih kita 116.000. Lalu ini adalah contoh salah satu fakturnya. Di sini sistem itu mencatat secara transparan bahwa pelanggan itu membeli Americano Hot yang berharga 15.000. Nah, di sini Odoo otomatis menghitung PPN sebesar 12.000 sehingga totalnya itu 16.650. Nah, di sini juga sudah berstatus paid, yang artinya sudah dibayar langsung, sudah masuk ke kas. Lalu selanjutnya di bagian invoice analysis. Nah, ini tuh menampilkan omset bersih kita dalam bentuk grafis. Nah, dengan adanya visualisasi ini, pihak manajemen bisa memantau performa penjualan kafe. Oke, di bagian atas ini terdapat kartu utama kita. Ini total omset total omset bersih yang berhasil kita tagih. Ini kita menyentuh di 105.000 dengan status 0 unpaid. Artinya ini semua tagihan itu sudah lunas. Lalu di sini nilai rata-rata per transaksi itu 21.000. Selanjutnya ada top invoice. Ini itu merinci kontribusi transaksi mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu ada top countries. Di sini pelanggan kita atau pasar kita itu masih di Indonesia 100%. Lalu ada top categories. Di sini produk minuman menguasai omset bersih kita sebesar 85%, sedangkan produk makanan hanya 15%. Lalu top produk di sini yang paling laku ini Americano Hot dengan rasio 43%, lalu disusul es kopi susu gula aren dengan rasio 42%, dan yang terakhir roti bakar coklat dengan rasio 15%. Lalu di sini
Staff yang paling produktif di sini ada Haikal dengan rasio 44%, disusul Bismar dengan rasio 42%, dan Satrio rasio 14%. Jadi melalui dashboard ini kita bisa memantau produk apa yang paling laku, staff mana yang paling produktif, dan bisa memantau keuangan kafe secara real time. Jadi kesimpulannya, penerapan ERP berbasis Odoo pada PT Cipta Olahan Roti Espresso terbukti membantu menyederhanakan proses operasional yang sebelumnya berisiko mengalami kesalahan pencatatan manual. Melalui integrasi modul employee, inventory, manufacturing, point of sale, dan invoicing, seluruh alur kerja mulai dari pengolahan karyawan, pemantauan stok, proses produksi, dan transaksi pelanggan, hingga pembukuan dapat berjalan secara lebih otomatis dan terpusat. Dengan sistem ini, Sore dapat menciptakan operasional yang lebih ringkas, transparan, efisien, serta mampu mengurangi risiko human error dalam kegiatan sehari-hari. Itulah presentasi dan implementasi Odoo dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.